Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nadia Okta Ramadhani dengan NIM 2421010-460. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bahrul Munib SHI MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Hadis secara bahasa yang berarti pembicaraan, berita, dan perkataan. Adapun secara terminologi, al-hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai pedoman atau tuntunan dalam kehidupan umat Islam setelah Al-Quran. Hadis secara etimologi merupakan kata benda dari kata al-tahdits yang berarti pembicaraan. Sedangkan hadis menurut istilah ulama muhaddisin adalah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan takrir, maupun hal ihwal Nabi. Hadis Nabi memiliki hubungan erat dengan Al-Quran. Hubungan dan kaitan hadis dengan Al-Quran ini biasa disebut dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan makna Al-Quran yang tersembunyi. Al-Quran dan hadis tidak terlepas dari perkembangan budaya dari waktu ke waktu, terutama hadis yang merupakan sumber hukum yang berasal dari Nabi atas kejadian atau peristiwa tertentu pada saat itu yang erat kaitannya dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas untuk lebih sering menggunakan hadis pada saat ini. Kehadiran Islam dengan adanya ketetapan yang terdapat dalam sumber hukum yaitu Al-Quran dan hadis merupakan berkah bagi umat manusia, termasuk perempuan. Dulu perempuan berada di kelas kedua di bawah laki-laki, sehingga banyak perlakuan yang tidak menyenangkan dirasakan oleh perempuan. Ketika Islam datang, posisi perempuan diangkat setinggi-tingginya. Akan tetapi tetap saja terdapat beberapa ulama yang memposisikan perempuan di bawah laki-laki atas dasar hadis Nabi yang melarang perempuan bepergian tanpa didampingi mahramnya telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzalah berkata, "Aku berkata kepada Abu Usamah, apakah Ubaidullah telah menceritakan kepada kalian dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, seorang wanita tidak boleh mengadakan perjalanan di atas 3 hari kecuali bersama mahramnya." Hadis tersebut diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit, tidak mengandung illat dan syadz. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahih Bukhari yang sudah pasti kualitasnya sahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah atau rujukan. Jika dipahami dengan cara tekstual, hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam melarang perempuan bepergian tanpa didampingi mahramnya. Tentu saja hal itu seolah menghalangi atau menghambat kegiatan dan aktivitas perempuan, apalagi jika dikaitkan dengan zaman sekarang. Perempuan akan kesulitan melakukan aktivitasnya atas dasar hadis tersebut yang berstatus mahram, boleh menemani karena tidak boleh menikahi, dan yang bukan mahram tidak boleh menemani karena boleh menikahi. Demikian menurut An-Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim. Berikut beberapa fungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, hadis qauliyah adalah jenis hadis yang merujuk kepada perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini mencakup segala bentuk ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai situasi, baik berkaitan dengan hukum, etika, akidah, maupun petunjuk kehidupan sehari-hari. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa niat adalah landasan dalam setiap amal ibadah, dan seseorang akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niatnya ketika melakukan suatu perbuatan. Hadis qauli sangat penting karena melalui perkataan Nabi, umat Islam mendapatkan panduan tentang cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, hadis fi'li
adalah hadis yang menceritakan tentang perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menjelaskan perilaku atau amalan yang dilakukan oleh Nabi dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sehari-hari. Hadis fi'li menjadi panduan bagi umat Islam untuk meneladani perbuatan Nabi dalam beribadah dan menjalani kehidupan. Hadis fi'li memiliki peran penting karena menampilkan contoh nyata dari perbuatan Nabi yang bisa dijadikan teladan oleh umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, hadis takriri adalah hadis yang merujuk pada persetujuan atau pengakuan diam-diam Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh sahabat di hadapan beliau, tanpa memberikan teguran atau larangan. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menyetujui perbuatan tersebut sehingga menjadi contoh yang sah untuk diikuti oleh umat Islam. Persetujuan Nabi ini dianggap sebagai bentuk ketetapan bahwa suatu tindakan tidak bertentangan dengan syariat. Hadis takriri ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh sahabat dan tidak ditolak oleh Nabi dianggap sah dan sesuai dengan syariah. Ini memberikan fleksibilitas dalam memahami praktik yang tidak secara langsung diatur oleh ucapan atau perbuatan Nabi, tetapi mendapat persetujuan melalui ketetapan diam-diam beliau. Yang ketiga, hadis tentang sifat adalah hadis yang berisi penjelasan mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, baik yang berhubungan dengan karakteristik fisik maupun sifat-sifat moral dan kepribadian beliau. Selanjutnya, pengertian as-sunnah. Sunnah artinya arus yang lancar dan mudah atau jalur aliran langsung dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Setelah Al-Quran, narasi atau informasi disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah disebut sebagai hadis. Sunnah yang diperintahkan oleh Allah disebut sunnatullah. Dengan begitu, sunnah diartikan sebagai hal yang jika dilakukan akan mendapat pahala, dan jika pengertian sunnah secara terminologi menjadi beragam di kalangan para pengkaji syariat. Sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing, ada ulama yang mengartikan sama dengan hadis, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu. Yang berbeda dengan istilah hadis, sunnah menurut istilah muhaddisin, pengertiannya sama dengan pengertian hadis ialah hadis segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun berupa takrib, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul maupun sesudahnya. Ulama hadis mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas karena mereka memandang diri Rasul SAW sebagai uswatun hasanah atau qudwah, contoh atau teladan yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Kapasitas beliau sebagai imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberikan nasihat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai teladan dan figur bagi kita. Sunnah secara etimologi adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Sedangkan secara istilah, pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Ulama hadis membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, baik yang ada hubungannya dengan ketetapan hukum syariah Islam maupun tidak. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkannya secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasul SAW tanpa membedakan apakah yang diberitakan itu isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara' atau tidak. Kemudian pengertian atsar
Atsar adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada kutipan hadis yang diucapkan Rasulullah. Beberapa ulama bahkan menyamakan kedudukan atsar dan hadis. Seperti sudah diketahui, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama panduan hidup bagi setiap muslim. Kedua sumber ini memberikan jawaban yang relevan untuk setiap muslim yang merasa ragu, bingung, atau tersesat. Atsar juga memiliki makna yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun istilah atsar adalah bentuk jamak dari unsur yang kerap digunakan para fuqaha untuk perkataan dari ulama salaf, tabi'in, sahabat, dan lainnya. Istilah ini juga digunakan untuk doa yang diambil dari perkataan Nabi, kemudian disebut sebagai doa matsur. Dalam terminologi keilmuan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Misalnya Al-Tabari menyamakan makna atsar dan hadis, sehingga ia menggunakan kata atsar untuk merujuk pada apa yang berasal dari Nabi. Namun, ada juga ulama lain yang membedakan antara keduanya. Sebagai contoh, ulama Khurasan mengkhususkan kata-kata dari para sahabat atau hadis mauquf sebagai atsar. Kemudian pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan tanpa perantara malaikat, melainkan dengan ilham atau mimpi. Pengertian atsar. Atsar adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada kutipan hadis yang diucapkan Rasulullah. Beberapa ulama bahkan menyamakan kedudukan atsar dan hadis. Seperti sudah diketahui, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama panduan hidup bagi setiap muslim. Kedua sumber ini memberikan jawaban yang relevan untuk setiap muslim yang merasa ragu, bingung, atau tersesat. Atsar juga memiliki makna yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun istilah atsar adalah bentuk jamak dari unsur yang kerap digunakan para fuqaha untuk perkataan dari ulama salaf, tabi'in, sahabat, dan lainnya. Istilah ini juga digunakan untuk doa yang diambil dari perkataan Nabi, kemudian disebut sebagai doa matsur. Pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan tanpa perantara malaikat, melainkan dengan ilham atau mimpi. Ada kalanya hadis qudsi itu diturunkan berupa lafaz dan maknanya, dan ada kalanya lafaznya saja dan kemudian Nabi sendiri yang mengungkapkan dengan beberapa lafaz dari dirinya sendiri yang dinisbahkan kepada Allah, dan membaca hadis qudsi tersebut tidak dianggap ibadah dan juga tidak mengandung mukjizat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada beberapa 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bayan takrir. Hadis sebagai penganut keterangan Al-Quran. Sebagian ulama menyebut bayan takrir. Jadi, hadis menjelaskan apa yang telah dijelaskan, seperti sebuah hadis tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, bayan tafsir. Artinya hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Fungsi ini terbagi lagi ke dalam 3 macam, yaitu tafsir al-mujmal, takhsis al-am, dan taqyid al-mutlaq. Yang ketiga, bayan tasyri'i, adalah membentuk hukum yang tidak terdapat pada dalam Al-Quran atau sudah ada tetapi khusus pada masalah pokok aja. Kemudian yang keempat, bayan taghyir atau an-nas, adalah melakukan perubahan apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Quran. Sejarah pembukuan hadis. Rasulullah SAW menghimbau umatnya untuk senantiasa menyampaikan ilmu, mengarahkan pada metode penyampaian ilmu tersebut, dan berwasiat agar menyebarkan ilmu pengetahuan. Periode awal ini disebut dengan asru al-wahyi wa takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Periode kedua adalah zaman Khulafa ar-Rasyidin. Masa ini dikenal sebagai masa pembatasan hadis dan pengurangan riwayat atau periode. Pada periode ketiga, ini penulisan dan pembukuan hadis dilakukan secara resmi. Beliau memerintahkan Gubernur Madinah kala itu, Abu Bakar Muhammad Amr ibnu Hazm, untuk menulis dan membukukan hadis, yang kemudian kebijakan beliau ditindaklanjuti oleh para ulama di beberapa daerah.
Periode keempat disebut juga dengan periode pemurnian, penyihatan, dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung dari abad ke-3 Hijriah pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir. Kemudian periode yang kelima adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambatan, dan penghimpunan, berlangsung selama 2 abad, yaitu abad ke-4 hingga ke-7 Hijrah. Selanjutnya yang terakhir, model-model penelitian hadis. Sebagaimana Al-Quran, Al-Hadis pun telah banyak diteliti oleh para ahli, bahkan dapat dikatakan terhadap Al-Quran lebih banyak kemungkinan dibandingkan penelitian terhadap Al-Quran. Adapun model penelitian hadis yang dilakukan oleh ulama hadis berikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Quraish Shihab. Penelitian yang dikatakan Quraish Shihab terhadap hadis ini menunjukkan jumlahnya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan penelitian terhadap Al-Quran. Yang kedua, Mustafa Al-Sibai, yang dikenal sebagai tokoh intelektual muslim dari Mesir dan disebut-sebut sebagai pengikut gerakan Ikhwanul Muslimin. Selain banyak menulis tentang masalah-masalah sosial ekonomi dan sudut pandang Islam, juga menulis buku-buku materi kajian agama Islam. Yang ketiga, Muhammad Al-Ghazali, yang menyajikan hasil penelitiannya tentang hadis dalam bukunya berjudul Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis. Adalah seorang ulama jebolan Universitas Al-Azhar, Mesir yang disegani di dunia Islam, khususnya Timur Tengah, dan salah seorang penulis Arab yang sangat produktif. Yang keempat, Zain al-Din Al-Rohim bin Al-Husain Al-Iraqi, yang hidup tahun 752 sampai 806, tergolong ulama generasi pertama yang banyak melakukan penelitian hadis. Kesimpulannya adalah memahami studi hadis Nabi Muhammad SAW merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran berperan sebagai penjelas dan pelengkap terhadap kandungan Al-Quran sehingga mempelajarinya menjadi suatu keharusan. Sudah selesai penjelasan dari pembahasan tersebut. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan barokah. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.